Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kenalin nih, nama aku Ania. Aku di sini akan membawakan pembahasan di video kali ini yaitu tentang perkembangan konsep literasi. Sebelumnya aku mau tanya nih sama kalian, menurut kalian apa sih literasi itu? Kalau menurutku, literasi adalah kegiatan membaca dan menyimak suatu teks narasi, baik itu dari buku, mading, ataupun teks yang ada di ponsel kita, yakni media sosial tentunya. Kalau menurut kalian gimana? Nah, karena aku sendiri adalah anak Gen Z, yang mana aku sendiri memang sukanya baca itu lewat perangkat kayak baca lewat HP ataupun laptop, yang mana aku kurang suka banget nih baca pakai buku ya guys. Dan emang aku ini tipe yang suka to the point gitu. Maksudnya gimana? Nah itu kalau aku baca lewat buku, kadang apa yang aku cari tuh nggak langsung ketemu gitu. Jadi kayak buat apa gitu. Nah, jadi kalau dari buku itu kita harus benar-benar dibaca semua halamannya ya. Jadi ya sebel aja. Nah, meskipun kayak gitu, yang mau aku bahas di sini adalah di sini aku mau bahas tentang literasi zaman sekarang ya. Jadi teknologi sekarang udah semakin canggih nih. Yang mana kalian ngerasa gak sih kalau orang-orang lebih suka baca di HP dibandingin buku gitu? Karena di HP itu selain emang sosmednya yang macam-macam kayak TikTok, IG, dan lain sebagainya, ada juga loh novel ataupun komik yang bisa dibaca tuh pakai aplikasi yang di HP. Dari sini kita mulai tahu nih bahwa konsep literasi itu pada dasarnya didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Seperti halnya anak-anak dari sekolah dasar diajarkan untuk memahami teks, menulis kalimat yang benar, dan memiliki keterampilan berhitung sederhana. Ini merupakan fondasi penting agar mereka bisa belajar dengan baik di jenjang pendidikan berikutnya. Di masa lalu, ya itu cukup, tapi sekarang kemampuan ini dianggap tidak lagi memadai untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks. Keterampilan ini adalah awal, tetapi anak-anak juga perlu mengembangkan keterampilan lain yang relevan dengan dunia modern. Oke, kita akan lanjut bahas literasi di era digital. Nah, konsep literasi ini jauh banget ya berkembangnya. Sekarang anak-anak aja cuma perlu bisa baca buku atau nulis gitu di kertas. Mereka juga bisa ngakses informasi itu dari berbagai media, baik itu ketika online ataupun offline yang gak ada kuotanya. Nah, literasi digital ini kini dianggap sebagai bagian penting dari keterampilan dasar. Perubahan ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan kita untuk memahami informasi yang beredar di internet. Di sekolah dasar misalnya anak-anak sudah diperkenalkan pada berbagai alat teknologi seperti komputer, tablet, handphone, dan aplikasi edukasi yang lain. Mereka belajar tidak hanya membaca teks cetak, tetapi juga teks digital, baik dalam bentuk video, gambar, ataupun konten lainnya. Hal ini membuka jalan bagi konsep literasi yang lebih luas seperti literasi digital, informasi, dan media. Literasi digital sendiri berarti kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari perangkat digital. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih implementasi ataupun penerapan literasi digital di sekolah dasar. Nah, tentunya di beberapa sekolah anak-anak itu kebanyakan pasti make HP, tablet ataupun perangkat lainnya untuk belajar ya. Mereka itu dapat mudah mengakses materi pelajaran melalui
aplikasi-aplikasi yang ada di HP itu, mengerjakan tugas online, bahkan berdiskusi dengan teman-temannya melalui aplikasi WhatsApp ataupun yang lainnya. Contohnya, ada aplikasi yang membantu anak-anak belajar matematika dan membaca dengan pendekatan yang mudah dipahami. Nah, aplikasi ini memungkinkan anak belajar mandiri dan mengikuti perkembangan kemampuan mereka. Dengan teknologi ini, guru juga jadi lebih mudah melacak kemajuan murid-muridnya. Selain itu, literasi digital juga mencakup kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi anak-anak itu diajarkan untuk mencari informasi yang akurat melalui teknologi digital sekarang. Mereka belajar bahwa tidak semua informasi itu benar ataupun sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang benar-benar akurat ataupun ada yang disebut juga dengan hoax. Nah, guru dan orang tua perlu membimbing mereka untuk memverifikasi ataupun membuktikan sumber informasi dan melatih mereka agar menjadi lebih kritis, tidak mudah ditipu. Ya, yang berikutnya aku mau bahas juga tentang manfaat dan tantangan literasi digital. Perkembangan literasi digital itu pastinya ada manfaatnya ya, terutama dari anak-anak sendiri. Anak-anak bisa memiliki akses ke berbagai informasi dan mencari pengetahuan yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu Gen Z ya, sekarang itu jadi Gen Alpha. Nah, ini membantu mereka belajar secara mandiri dan mengembangkan minat anak-anak tersebut dengan cara yang lebih interaktif. Namun, dari manfaat-manfaat tadi tentunya ada juga tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara literasi digital dengan literasi tradisional. Kita perlu memastikan bahwa anak-anak dapat membaca dan menulis dengan baik tanpa perlu bergantung pada teknologi. Selain itu, akses ke internet juga membawa risiko paparan pada konten yang mungkin gak sesuai sama usia anak-anak. Jadi di sini peran guru dan orang tua menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita harus bisa menjadi pemandu yang bijak, membantu anak-anak memahami bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak dan mengajarkan batasan-batasan yang sesuai dengan apa yang mereka tonton. Oke, dari pembahasan ini, selanjutnya itu bagaimana sih kita mendukung perkembangan literasi terutama pada anak-anak ya, karena anak-anak itu kebanyakan pada malas baca ya teman-teman. Sebagai orang tua ataupun guru, kita bisa mendukung anak-anak dengan menyediakan akses materi literasi yang bervariasi. Misalnya menyediakan buku dibaca gitu, kayak mulai buku pelajaran, buku cerita, buku novel, apalagi komik ya, itu anak-anak pasti suka banget. Nah, selain buku cetak juga kita harus sediakan mereka materi digital. Gimana caranya? Yaitu ketika proses kegiatan pembelajaran di kelas, kita bisa gunain proyektor ataupun perangkat lainnya untuk memberikan materi digital kepada anak-anak, baik dari video ataupun yang lainnya. Hal ini agar anak-anak itu bisa mereka itu biar bisa terbiasa dari literasi tradisional maupun digital, dari mulai baca lewat buku ataupun baca lewat layar ya. Selain itu, kita ajarkan mereka juga untuk berpikir kritis melalui informasi yang mereka temui dari apa yang mereka baca ataupun apa yang mereka lihat. Oke.
Ya, mungkin cukup sekian pembahasan dari aku. Terima kasih udah nyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.